Assalamualaikum, selamat datang di Hima Podcast. Podcast ini hadir untuk mengajak kita mengenal lebih dekat lembaga-lembaga, sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Falah Al-Khairiyah. Nah, untuk episode pertama ini sudah hadir bersama saya Kepala SD Hima Islamic School, Ustadz Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ustadz, akhir-akhir ini saya sering mendengar nama SD Hima di mana-mana. Banyak sekali pemberitaan tentang SD Hima terkait dengan prestasi-prestasi yang dicapai. Ada juara 2 nasional drum band, juara 1 pencak silat, juara 1 karate, juara 3 bulu tangkis, juara 1 pencak silat Bupati Cup, juara olimpiade matematika, juara 1 Photo Kids Competition, juara 3 Pildacil se-Kabupaten Bondowoso, dan penghargaan sebagai sekolah model program BTA Predikat A. Ini hanya beberapa saja, masih banyak, masih panjang listnya, tapi ini lumayan banyak saya dengar dari masyarakat, Ustaz. Iya. Boleh diceritakan tuh seperti apa prosesnya sampai anak-anak bisa mencapai banyak prestasi seperti ini? Baik, terima kasih Ustadzah. Yang jelas dalam program SD Hima sendiri itu kita menyesuaikan dengan visi misinya sekolah, yaitu bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, dan unggul dalam prestasi. Terkait dengan capaian kejuaraan, baik itu tingkat nasional ataupun tingkat kabupaten, ini tentu juga meraih visi tersebut, yaitu unggul dalam prestasi. Harapannya murid kami itu bisa unggul dalam prestasi, baik yang sifatnya akademik dan juga non-akademik. Tentu capaian ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Pertama, kepada wakil kesiswaan, kedua kepada pelatih, ketiga kepada orang tua yang kolaborasi dengan kami di sekolah, dan yang terakhir adalah kesungguhan oleh murid kami, sehingga prestasi dan kejuaraan yang diraih oleh murid kami itu bisa tercapai, baik dalam bidang akademik ataupun non-akademiknya, Ustazah. Oke. Berarti banyak sekali pihak yang terlibat ya? Banyak pihak sekali yang terlibat. Program apa yang konsisten dilakukan oleh sekolah sehingga mendukung minat dan bakat anak-anak yang kaitannya sama menang lomba tadi? Oke. Ada beberapa program yang kita canangkan di sekolah, diantaranya ada program baca tulis Al-Quran. Alhamdulillah kita banyak juga capaian raihan di juara tahfidz itu ada. Dan ada program inklusi, ada program kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya adalah ekstrakurikuler drum band, ekstrakurikuler olimpiade, dan banyak lagi yang kita miliki di SD Hima Islamic School. Dan juga pembiasan yang setiap hari kita lakukan, baik dengan sholat duha ataupun sholat duhur berjamaah, sehingga dari segala program tersebut tujuannya adalah untuk menyiapkan dan memfasilitasi anak-anak murid kami untuk meraih pada capaian prestasi tersebut, begitu. Berarti memang sejak awal sekolah sudah memberi wadah kepada anak-anak supaya bakat dan potensi yang dimiliki anak-anak ini bisa tercapai, bisa dimanfaatkan secara maksimal. Betul sekali. Betul. Tapi ada banyak tujuan dari pendidikan, bukan hanya prestasi yang dalam konteksnya adalah kompetisi. Seperti tadi kan kompetisi sama Ustadz itu menang juara nasional drum band, pencak silat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sekolah menjaga seperti yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa bukan hanya ekstrakurikuler tapi akademis juga. Bagaimana sekolah menjaga keseimbangan antara pengembangan potensi bakat dan minat anak-anak dengan akademiknya? Baik. Pertama, kita melalui koordinasi dengan berbagai pihak ya. Yang jelas kita kebetulan punya program kita adalah multiple intelligence. Jadi setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang punya kecerdasan di musikal. Jadi dari beragam siswa itu kita berusaha untuk memberikan wadah sesuai dengan bakat dan minatnya, dan kecenderungan mereka lebih kecenderungan kecerdasannya lebih mengarah kemana, begitu saja. Yang jelas dari pihak sekolah
tetap menjaga keseimbangan itu, baik di akademik ataupun non-akademik, sesuai dengan anak-anak ini lebih cenderung kemana. Tapi yang jelas kami selaku pihak sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk mewadahi, memfasilitasi, sehingga murid kami bisa belajar dengan baik di sini dan juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Seperti itu, Ustazah. Tadi sempat disampaikan juga sama Ustaz Hasan bahwa salah satu program di SD Yima Islamic School ini adalah inklusi. Iya, Itu menarik, betul. Ustaz. Seperti apa program inklusi di SD Yima ini? Baik, alhamdulillah SD Yima Islamic School sudah menerapkan program inklusi sudah 2006. 2006, berarti kurang lebih sudah 20 tahun yang lalu ya, Wow. Saudara. Perjalanan inklusi ini sudah berjalan cukup maksimal. Toh meskipun beberapa tahun belakangan ini program inklusi ini digalakkan oleh beberapa lembaga yang lain, tentu tidak terlepas dari wacana isu nasional juga waktu itu ya. Tapi SD Yima sendiri ini sudah menjalankan program inklusi ini sudah 2006, sudah berjalan 20 tahun tuh, Sada. Alhamdulillah ya, betul. Alhamdulillah dengan program ini kita mempunyai mindset, Sada, bahwa semua anak apapun latar belakangnya, kondisi mentalnya mempunyai hak yang setara dengan siswa yang lainnya begitu. Yang jelas kita perbedaannya apa? Sama, mereka masuk di kelas dengan siswa reguler, cuma hanya grade-nya saja yang diturunkan. Grade-nya saja yang diturunkan. Iya. Artinya Misalkan mereka kalau yang siswa reguler mereka belajar dari 1 sampai 10 dengan kurikulum yang sama, inklusi juga belajar yang sama, tapi mereka belajar dari 1 sampai 5. oke. Tapi pembelajarannya sama kayak siswa reguler. Itulah visi dari sekolah, kegiatan dari sekolah, bagaimana sekiranya murid inklusi, murid berkebutuhan khusus mempunyai hak yang setara dengan murid yang lain. Jadi begitu. tidak diperlakukan berbeda. Harus setara, Ustazah. Betul, betul. Kelasnya pun sama ya, Ustaz? Kelasnya sama. Bukan dibedakan anak inklusi dengan anak inklusi satu kelas? Kita sama, karena itu salah satu kesetaraan adalah memberikan mereka ruang yang sama. Cuma kita memfasilitasi namanya private room, ruang private untuk melatih bina diri, melatih kemandirian yang kita sediakan di sekolah seperti itu. Wow, itu program yang bagus sekali, Ustaz. Karena apabila setahu saya, ini mohon maaf apabila salah, saya juga Oke. sedang belajar, itu juga menjadi salah satu cara belajar anak inklusi. Kalau jadi satu dengan teman-teman yang lain, mereka akan lebih tumbuh percaya dirinya, dan mereka akan bisa lebih melihat banyak hal yang tidak hanya dikotak-kotakan karena kamu inklusi, kamu harusnya seperti ini, harus seperti ini. Saya rasa itu langkah yang sangat keren. Betul, dari Siti. Yima. Itu yang justru dikhawatirkan oleh beberapa pihak, Sada, termasuk peneliti ya, ketika bertanya kepada kami, apakah tidak akan menimbulkan pembulian kepada mereka yang mungkin kategori sebagai murid inklusi. Justru sebaliknya. Dan ini sesuai dengan penelitian juga yang kami baca, anak reguler ketika kumpul dengan murid inklusi, justru rasa empatinya semakin besar bagi siswa reguler kepada siswa inklusi. Dan siswa inklusi sendiri, benar yang dikatakan Ustazah Karisma gitu, mereka punya percaya diri bergaul dengan murid yang reguler seperti itu. Itu program yang sangat bermanfaat, saya rasa, Ustaz. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin, amin. Nah, Ustaz, dari semua pencapaian ini, dari semua prestasi yang tadi sudah diceritakan, program-program sekolah yang saya rasa itu keren, dan atau apapun kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam di Yima, pasti ada nilai yang sedang dibangun, sedang dibentuk oleh sekolah. Nilai apa yang ingin ditanamkan pada siswa oleh sekolah? Baik, terima kasih, Ustazah. Ada beberapa nilai yang kita tanamkan kepada murid kami sehingga nilai ini bisa menjadi pijakan buat mereka dalam kehidupan sehari-hari ataupun di masa depannya. Dan itu terinclude dalam ikrar anak Yima. Kita punya ikrar, saja. Ikrar anak Yima. Seperti apa itu, Ustaz? Nah, ya antaranya adalah tanggung jawab,
disiplin, jujur, setia kawan, kasih sayang, adil, dan bercita-cita. Ada 7 nilai yang kita harapkan kita tanamkan kepada murid kami, sehingga 7 nilai ini menjadi pedoman, pijakan oleh mereka untuk melangkah dan menjalankan kehidupan di fase-fase berikutnya. Apa tadi Ustaz? Bertanggung jawab, jujur, disiplin, adil, setia kawan, kasih sayang, dan bercita-cita terakhir. Wow, itu bagus sekali Ustaz. Sebagai ikrar itu mungkin akan terasa seperti hal yang lewat saja. Tapi kalau terus-terusan setiap hari dan selama 6 tahun selama sekolah SD itu dipupuk, saya rasa itu akan menjadi manifesting doa. Harapannya seperti itu. Semoga. Nah, dengan pembiasaan seperti itu ada nggak Ustaz testimoni dari wali murid yang katanya, Ustaz terima kasih, atau anak saya sekarang sudah bisa ini, bisa itu, atau apa? Alhamdulillah kemarin kita sempat mewawancarai tim kami, mewawancari wali murid kami. Alhamdulillah feedback dari mereka juga sangat besar sekali, sangat tinggi sekali atas capaian yang diraih oleh murid kami. Setelah mereka mendaftarkan menyekolahkan anaknya di YIMA begitu. Alhamdulillah baik itu program baca tulis Al-Qur'annya, program inklusinya, program bilingualnya juga, kita juga punya program bilingual juga sudah, dan ada beberapa program yang memang wali murid ini merasa tidak rugi menyekolahkan anaknya di YIMA gitu, dan itu yang kami terima gitu. Berarti memang sudah ada kepuasan dari wali murid, nampak anak saya sekolah sekarang sudah bisa ini, sudah bisa itu gitu. Alhamdulillah. Dan itu juga yang sesuai kita berikan kepada wali murid. Kita tetap memberikan pelayanan, fasilitas yang juga berusaha kita maksimalkan untuk kepentingan murid kita sendiri. Betul. Saya tadi lihat-lihat fasilitasnya, apalagi ada musola baru Ustaz. Iya, alhamdulillah. Itu mewah sekali, itu pasti nyaman sekali tapi itu digunakan untuk banyak kegiatan ya Ustaz ya? Insyaallah kita akan gunakan pada kegiatan sholat duhur dan sholat duha berjamaah sudah. Nah kebetulan saya juga mau cerita di sini, kita ada kegiatan sholat duha dan juga sholat duhur berjamaah di SDY Islamic School. Kenapa kita ada sholat duha sebelum masuk kelas? Tujuannya satu sudah. Apa itu? Karena kita mau belajar ilmunya Allah. Nah, maka kita harus mendorong anak-anak, harus mereka minta dulu kepada Allah yang punya ilmu gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu kita di ownernya lah gitu ya. Harus mendatangi dengan kegiatan praktek, dengan kegiatan sholat duha itu berjamaah dari kelas 1 sampai kelas 6, dan musola di belakang juga kita akan gunakan kegiatan sholat duha berjamaah Ustazah. Dan juga ada kegiatan sholat duhur berjamaah, dan juga kita gunakan musola itu sebagai kegiatan bengkel sholat Ustazah. Jadi kita punya 2 bengkel Ustazah. Ya. Bukan bengkel sepeda tapi tapi bengkel sholat dan bengkel wudhu, dan terakhir juga bengkel baca Ustazah. Ada 3. Jadi bengkel itu adalah untuk membenahi, misalkan ada kesalahan di sholat, di gerakan ataupun di bacaan, kita ada kegiatan bengkel namanya bengkel wudhu ataupun bengkel sholat. Itu untuk menyempurnakan pengetahuan anak-anak tentang sholat itu harusnya seperti apa. Betul sekali. Seperti apa. Gitu. Kalau yang bengkel baca kita fokus kepada anak yang belum bisa baca atau belum lancar baca. Biasanya ini kelas 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah, dengan adanya bengkel baca itu kita bisa mendongkrak anak-anak yang sebelumnya tidak bisa baca dari sekian murid. Alhamdulillah dengan ada kegiatan itu sudah teratasi, tinggal 3. Cuma ada yang bisa, cuma masih belum bisa sepenuhnya, mungkin hanya beberapa kosakata. Nah, di musola belakang nanti itu yang kita gunakan untuk kegiatan sholat, sekaligus juga kegiatan halakoh baca tulis Al-Quran di sana. Inovasinya banyak sekali ya Ustaz. Alhamdulillah. Wah, itu bagus. Dengan semua inovasi dan program-program yang tadi diceritakan, saya jadi penasaran Ustaz. Iya. Mungkin agak sensitif. Oke. Terkait apa itu kira-kira? Terkait biaya. Biasanya dengan program dan inovasi yang bagus seperti itu, di pikiran saya langsung, wah mahal nih kayaknya. Oke. Betul Ustaz. Sebetulnya kalau kita berbicara pembiayaan, sebetulnya ya, kalau berbicara keuangan atau pembiayaan, apalagi untuk keilmuan, sebetulnya tidak ada kata mahal. Yang perlu kita sadari kepada masyarakat ya, kita tidak ada kata mahal, bahkan
dalam salah satu ulama itu menyampaikan harus ada namanya bulghah dalam menuntut ilmu. Bulghah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah biaya. Oh iya. Nah, lalu gimana biayanya di SDY sendiri Iya, gitu Sadaya? mungkin banyak yang penasaran juga, Mungkin Ustaz. ya kepada wali murid jangan khawatir, kepada masyarakat, pemirsa jangan khawatir mengenai pembiayaan yang SDY berikan. Kita memberikan biaya yang insya Allah terjangkau untuk wali murid, dan baik itu biaya yang SPP ataupun non SPP-nya. Nah, kalau ditanya berapa nominalnya, saya jawab sudah nominalnya 5.000 sudah. 5.000. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Seribunya 5 kali. Iya, 5.000 rupiah. Dalam tanda kutip, Dalam tanda satu kutip. hari, satu hari. Satu sudah. hari, Satu 5.000 satu hari. Oke. Berarti 1 bulan 150.000 untuk tahun pelajaran 2025-2026. untuk semua program dan kegiatan-kegiatan yang tadi Ustadz ceritakan, biayanya segitu. 150.000. Tidak mahal ternyata ya. Mahal ya. Oh, saya kira tadi di bayangan saya karena program-programnya bagus, inovasi-inovasinya modern, maksudnya Iya. sangat baru. Saya sudah mikirnya itu akan apalagi sekelas swasta. Betul Ustadz. sekali. Karena kalau swasta kan terkenalnya sangat bunyinya juta atau berapa juta Betul sebulan. sekali. Oh, ternyata Coba yang perlu kita sadari sudah Iya. kepada masyarakat, kepada pemirsa semua ya, kalau berbicara mengenai pendidikan, kita harus bilang mampu. Jangan bilang sampai mahal. Karena apa sudah? Karena ilmu yang kita pelajari bukan kembali siapa, kembali kepada murid itu sendiri. betul, investasi. Investasinya kepada murid sendiri. Sampai kapanpun ilmu yang kita pelajari di SD ini pasti kayak kita pernah belajar di jenjang di atasnya di SMA, pasti akan kepake pembelajaran yang di SD. Jadi konsepnya adalah kita bayar ke sekolah pendidikan adalah untuk kepentingan murid. Jadi kepada semua pemirsa jangan khawatir mengenai keuangan di sini, insyaallah kita terjangkau dan juga memberikan fasilitas yang semaksimal mungkin, sepositif mungkin untuk kepentingan murid SDY Islamic School selaku generasi bangsa di masa depan begitu. Betul. Wah, ini saya jadi dapat informasi yang bermanfaat buat saya pribadi, Iya. Ustadz, karena ya ternyata tidak semua yang bagus, yang berkualitas itu tidak terjangkau. Iya, betul sekali. Nah, untuk informasi selanjutnya nih Ustadz, dengan informasi yang tadi sudah kita bahas, masih buka penerimaan siswa baru kah di sini atau sudah, soalnya dengar-dengar kabarnya kuotanya sudah mulai harus cepet-cepetan Iya. di SDY mah. Kita buka sudah berjalan 2 bulan ya. Sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Alhamdulillah kota itu sudah hampir penuh tuh sudah. Wah. Makanya harus tapi kita tetap buka sampai kota itu full baru kita tutup sudah. Nah, yang perlu kita sampaikan kepada wali murid semua, kepada masyarakat, SDY membatasi murid yang daftar di kita sudah. Kenapa kita batasi? Biar ada jumlah yang proporsional terkait dengan guru, ruang kelas, dan juga jumlah siswa per kelasnya. Saya kan belum tahu nih Ustadz, kalau biasanya jumlah yang ideal untuk satu kelas itu berapa supaya pembelajaran di kelas maksimal? Maksimal. Satu kelas 28 murid. 28 murid. Oh, sekarang sudah hampir memenuhi target Sudah kota. memenuhi target kota itu. Oke, Jadi oke. kalau sudah kota ditutup, kita stop. Sudah stop. Oke, berarti harus segera buat Bapak Ibu yang masih ragu-ragu. Kalau masih ada yang ragu-ragu untuk daftar di SDY mah, Ustadz, Bisa. ada yang ingin disampaikan? Oke, ketika masih ada yang ragu untuk daftar di SDY pilihannya 2 saja. Bisa menghubungi sosial medianya di Sosial Yima, media Yima. itu ada Instagramnya, ada TikToknya, dan juga ada nomor tertera yang di banner atau di pamflet. Atau biar lebih jelasnya bisa datang ke kantor pendaftaran di Yima Islamic School di dekatnya Swalayan. Oke, di Nanti bisa ketemu sama petugas di sana, bisa tanya-tanya lebih detail mengenai informasi sistem penerimaan murid baru. Oke, jadi seandainya masih ada keraguan-raguan boleh langsung tanya. Boleh langsung Ustadz, tanya, ke sana. sudah. Oke, nanti ada petugas yang. Ada petugas yang nanti jaga di sana juga. Oke. Jadi untuk Bapak, Ibu, Mama, Papa, Ayah, Bunda, Umi, Abi yang masih ragu untuk daftar ke SDY
bisa tanya-tanya dulu atau sekalian datang ke sini untuk melihat. Boleh ya Ustadz? Boleh sekali. Seperti apa fasilitasnya atau seperti apa suasana belajarnya untuk mungkin biar bisa punya gambaran, oh anak saya nanti akan sekolah di tempat ini. Itu boleh ya Ustadz? Boleh sekali. Nah, seperti itu. Ya, ada persyaratannya nggak Ustadz kalau untuk mendaftar? Persyaratannya fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, dan juga mengisi form pendaftaran, dan menyerahkan ijazah TK itu bisa disusul. Oke, ya karena masih belum lulusan. Lulus juga. Oke, siap. Ya, itu tadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua tentang SDI Main programnya seperti apa, pencapaian anak-anaknya seperti apa, proses belajarnya seperti apa, sehingga menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu atau siapapun yang sedang menonton, kira-kira kalau sekolah di SDI Ima seperti apa ya gitu. Ternyata keren. Terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast Ima. Sama-sama. Semoga SDI Ima bisa terus mencapai tujuannya. Amin, sesuai dengan visi misi dan ikrar apa tadi ikrar anak Ima. Ikrar anak Ima ada 7. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.